Penerapan Balancet Skorekat di lingkungan perkantoran. Perkenalkan, nama saya Valena Anugrah Aulia, absen 28. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Balancet Skorekat dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas di lingkungan perkantoran. Jadi, pengertian Balancet Scorecard atau BSC yang diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek keuangan. Tujuannya, menyeimbangkan antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara faktor keuangan dan non-keuangan. Balancet Scorecard mempunyai 4 perspektif, yaitu yang pertama keuangan, mengukur pencapaian finansial seperti laba, efisiensi biaya, atau ROI. Contohnya di kantor, mengurangi biaya operasional 10% melalui digitalisasi dokumen. Yang kedua pelanggan, menilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, proses internal. Berfokus pada efektivitas dan efisiensi proses. Contohnya, menerapkan sistem otomatisasi pengarsipan dan alur persetujuan dokumen. Yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan SDM atau sumber daya manusia dan budaya organisasi untuk berinovasi. Contohnya, pelatihan rutin staf dan penerapan sistem penghargaan berbasis kinerja. Berikut ini adalah penjelasan dari poin-poin tersebut. Yang pertama, menetapkan visi dan misi kantor sebagai arah dan tujuan utama organisasi. Yang kedua, menentukan indikator kinerja atau KPI untuk setiap perspektif agar pencapaian dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data secara berkala untuk menilai hasil serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, tahap itu bertujuan untuk menilai sejauh mana target dan indikator kinerja telah tercapai. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar atau rencana awal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini membantu memahami efektivitas strategi yang dijalankan. Untuk poin yang kelima, setelah evaluasi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Proses ini melibatkan penerapan solusi atas masalah yang ditemukan, penyempurnaan strategi kerja, serta inovasi agar kinerja kantor terus meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai lebih efektif. Manfaat Balancet Scorecard bagi kantor. Yang pertama, mengukur kinerja secara menyeluruh, yang artinya menilai kinerja tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari proses, pelanggan, dan pengembangan pegawai. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang dimaksud itu adalah membantu setiap bagian bekerja selaras dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas pegawai dengan tujuan strategis, yaitu memastikan setiap tugas dan kegiatan pegawai berkontribusi langsung pada visi dan misi organisasi. Yang keempat, mendorong budaya kerja berbasis hasil, yang dimaksud menumbuhkan kebiasaan bekerja dengan fokus pada pencapaian target dan kinerja yang terukur. Ada 2 contoh dari studi kasus penerapan Balancet Scorecard di dunia nyata. Pada contoh yang pertama, pemerintahan tersebut atau Dinas Pelayanan Terpadu menerapkan Balancet Scorecard untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, proses menjadi lebih cepat berkat perbaikan alur kerja dan pemanfaatan teknologi. Menandakan peningkatan kualitas layanan publik. Masyarakat merasa lebih puas karena pelayanan lebih cepat, jelas, dan responsif. Fokus pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pelatihan meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Secara keseluruhan,
Penerapan BSJ membantu kantor pemerintahan menyeimbangkan kinerja dari berbagai aspek sampai dengan proses internal, kepuasan masyarakat, pengembangan SDM atau sumber daya manusia, dan efisiensi waktu. Untuk penjelasan yang kedua, pada contoh itu perusahaan jasa konsultan menggunakan BSJ untuk memantau dan menilai kinerja setiap divisi. Dengan penerapan BSJ, perusahaan dapat menetapkan tujuan strategis yang jelas dan menurunkannya menjadi KPI untuk tiap bagian. Penjelasan dari tantangan umum dalam penerapan Balanced Scorecard. Banyak pegawai belum memahami tujuan dan cara kerja BSJ, sehingga sulit menerapkannya secara efektif. Pengumpulan data yang kurang valid membuat hasil pengukuran kinerja tidak dapat dipercaya. Sebagian pegawai menolak perubahan karena sudah nyaman dengan sistem lama atau takut dinilai secara objektif. Menentukan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan, terukur, dan sesuai dengan tujuan strategis seringkali menjadi tantangan besar. Berikut penjelasan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Balanced Scorecard. Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang konsep, manfaat, dan cara penerapan BSJ agar mereka dapat berpartisipasi aktif. Pemanfaatan teknologi membantu memastikan data kinerja lebih akurat, mudah diakses, dan terintegrasi antar bagian. Dengan partisipasi bersama, indikator yang dibuat akan lebih realistis, diterima semua pihak, dan mencerminkan kondisi nyata organisasi. Mengevaluasi indikator secara berkala memastikan KPI tetap relevan dengan perubahan strategi dan kondisi organisasi. Balanced Scorecard atau BSJ memiliki hubungan erat dengan strategi organisasi karena berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan visi dan misi menjadi tujuan yang terukur dan dapat dilaksanakan melalui 4 perspektif utama: finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSJ membantu organisasi menyusun indikator kinerja yang selaras dengan arah strategis. Dengan begitu, setiap bagian dan individu memahami perannya dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu, BSJ memudahkan pemantauan dan evaluasi strategi secara berkala, sehingga organisasi dapat menyesuaikan langkahnya sesuai perkembangan. Secara keseluruhan, BSJ menjembatani antara perencanaan strategi dan pelaksanaannya, memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan searah menuju tujuan jangka panjang. Kesimpulannya, BSJ merupakan alat manajemen strategis yang membantu kantor atau organisasi untuk mengukur dan mengelola kinerja secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup pelanggan, proses internet, serta pembelajaran dan pertumbuhan pegawai. Dengan penerapan BSJ, setiap aktivitas di lingkungan perkantoran dapat selaras dengan visi dan misi organisasi, sehingga strategi yang dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam tindakan nyata. Penerapan BSJ juga mendorong efisiensi kerja, peningkatan keputusan pelanggan, serta pengembangan kompetensi pegawai. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap perubahan, hal ini dapat diatasi melalui pelatihan, evaluasi berkala, dan dukungan manajemen yang konsisten. Demikianlah pemaparan mengenai penerapan Balanced Scorecard di lingkungan perkantoran. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja yang seimbang antara keuangan dan non-keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah kata.